Moda Transportasi Udara di Indonesia. Pesawat jenis Twin Otter DHC-6 kepunyaan maskapai penerbangan Aviastar hilang kontak pada 2 Oktober 2015 lalu. Hilangnya pesawat berkapasitas 19 orang ini bukanlah musibah yang pertama kali dialami maskapai penerbangan Aviastar. 30 Januari 2008, pesawat Aviastar yang membawa rombongan pejabat daerah kota Ena Rotali, Paniai, Papua tergelincir di Bandara Sugapa, Intan Jaya. 2 orang terluka dan 1 orang lainnya tewas dalam insiden ini. 12 Desember 2008, pesawat milik Aviastar yang terbang dari Timika menuju Ewer, Papua, juga tergelincir dan terperosok ke landasan pacu bandara. Meski demikian, 18 penumpang dan 3 awak pesawat selamat dalam insiden ini. 9 April 2009, 6 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat Aviastar yang jatuh setelah menabrak gunung batu yang ada di deretan pegunungan Wamena, Papua. 29 Juni 2009, berlokasi di dekat Wamena, Papua, pesawat berbadan kecil milik Aviastar ini jatuh di pegunungan Kurima yang berada di antara Kabupaten Yahukimo dan Jayawijaya. Sebanyak 3 orang meregang nyawa dalam kecelakaan ini. Seringnya terjadi kecelakaan pesawat perintis yang rata-rata hampir terjadi di wilayah pegunungan, setidaknya jadi evaluasi bagi pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai prosedur dan instrumen landing system, terutama di area penerbangan yang rawan kecelakaan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, kita bersama-sama lagi dan setelah Anda menyaksikan tayangan yang kami hadirkan kepada Anda tadi, sekarang kita akan berbicara dengan General Manager Komersial Aviastar, Pak Petrus Budi. Selamat malam, Pak Petrus. Selamat malam, Mbak. Pak, di sini kita ada 4 orang tamu. Tadi Mas Nizar dari Komisi 5 DPR menyoroti terutama soal tanggung jawab perusahaan berdasarkan dengan ketentuan undang-undang. Apa yang bisa dijaminkan oleh Aviastar terkait dengan kecelakaan yang terjadi ini kepada para korbannya? Tolong ulangi, Pak, apa yang bisa diapa, Pak? Pak Petrus? Ya, bagaimana, Mbak? Jadi kita ingin bertanya soal bagaimana tanggung jawab perusahaan Aviastar kepada para korban yang berkaitan dengan asuransi kecelakaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pak. Ya, sesuai dengan ketentuan dari undang-undang yang berlaku, kami sudah mengasuransikan penumpang dan pesawat serta pesawat dan yang apa yang ada masuk di dalamnya. Untuk penumpang kami sudah koordinasikan dengan pihak asuransi kami dan kami siap untuk membayarkan sejumlah 1,25 miliar per penumpang. Begitu, Pak. Jadi artinya akan tunduk pada ketentuan undang-undang ya, Pak Petrus ya. Nah, yang betul, Mbak. Kemudian juga kita di sini diskusi dengan kaptennya soal kondisi pesawat dan kan Aviastar menyatakan bahwa memang layak terbang pesawatnya. Lalu KNKT sekarang juga bekerja, tapi dari entah itu investigasi internal, apa yang sejauh ini bisa disampaikan setelah kemudian pesawat ditemukan kemarin sore? Untuk dari internal kami berkoordinasi atau bekerja sama secara penuh dengan tim KNKT. Tim KNKT sudah datang ke kantor kami dan mengumpulkan data-data dan dokumen terkait dengan pesawat dan kru. Jadi dari sisi internal kami tidak melihat ada sesuatu yang signifikan terhadap pesawat atau kru ini. Tapi kami nanti tunggu nanti hasil dari KNKT tentu nanti setelah ini masih ada investigasi lanjutan atau yang berkesinambungan untuk bisa berhasil menentukan penyebab kecelakaan pesawat ini. Jadi total kalau boleh dijelaskan sebetulnya berapa buah pesawat Twin Otter yang dimiliki Aviastar dan adakah jenis pesawat lain yang dimiliki supaya nanti kami bisa tanya sama Kapten John Barata soal performa masing-masing pesawat ini. Oke, pada saat ini termasuk pesawat PKBRM yang jatuh kemarin hari Jumat,
pesawat ada 7 unit Twin Otter BHJ-6300 Twin Otter dan 3 unit BAE 146 seri 200. Jadi totalnya ada 10 unit begitu ya, Pak ya? Betul sekali, Mbak. Baik, Pak Petrus, terima kasih banyak informasi yang sudah diberikan kepada kami dan tentu juga apresiasi kalau memang perusahaan akan memenuhi apa yang diharuskan oleh undang-undang dan berharap bahwa kejadian kecelakaan tidak terjadi bagi Aviastar dan juga penerbangan-penerbangan lain. Selamat malam, Pak Petrus. Saya sekarang ke Mas Gary. Mas, dengan kondisi penerbangan kita saat ini, kalau boleh kita beri nilai dari sisi kualitas keselamatan ya, kita tuh ada pada poin berapa sih? Dan kalau ada penilaian dunia internasional, kita tuh ada pada posisi berapa sekarang soal keselamatan penerbangan? Kalau keselamatan itu kita bisa hanya nilai binary aja, aman atau tidak. Oke. Jadi kita dinilai sebagai tidak aman. Dengan adanya larangan terbang dari EU, lalu juga dengan FAA kategori 2 untuk Indonesia. Masih tidak aman? Dianggap tidak aman. Tetapi di sini kita harus juga ingat apa yang dianggap tidak aman. Apakah airline-nya, apakah negaranya, apakah regulatornya, apakah regulasinya. Nah, dianggap tidak aman ini berdasarkan audit terhadap regulator. Jadi seberapa mampu regulator memenuhi syarat-syarat yang dibikin olehnya di regulasi-regulasi yang diterbitkan. Itu dianggap tidak mampu. Jadi ini kita ibaratnya ngomongin tapi regulatornya nggak ada gitu ya. Ada yang kurang. Tapi nggak apa-apa, silakan diterusin. Jadi yang dinilai dianggap nggak aman itu karena regulatornya nggak bisa ibaratnya melakukan regulasi yang ada begitu. Jadi begini, regulasi ini saya sebenarnya ngelanjutin poinnya Pak Nizar tadi. Arti regulasi sudah diberikan wewenang yang luas. Hanya saja yang dinilai adalah apakah penggunaan wewenang itu tepat atau tidak. Kita punya safety regulation. Safety regulation kita bisa dibilang jiplak dari Amerika. Hampir persis 100% sama dengan FAA. Kenapa tidak bisa diterapkan? Jadi sebenarnya bukan regulasi yang salah, penerapannya. Jadi yang balik lagi yang sangat disayangkan adalah dengan ada kejadian-kejadian ini, bukannya kita memperbaiki kemampuan kita memenuhi dan melakukan surveillance terhadap kepatuhan peraturan tersebut, tapi yang ada apa? Kita timpa lagi dengan regulasi baru, Jadi ibaratnya kalau sudah punya 100 regulasi, hasil audit tuh kita cuma berhasil memenuhi 60% dari nilainya, kita timpa lagi. Mereka kapan mau kejar? Jadi ini yang sangat disayangkan. Jadi dan juga sejak kejadian yang AirAsia di akhir tahun kemarin ini timbul sebuah tren yang kita dari segi pengamatan safety ini agak khawatir, sangat khawatir bahwa safety di penerbangan ini kan menggunakan safety management system, yaitu asasnya adalah kita memanusiakan manusia. Penerbangan sudah cukup kompleks, sudah cukup stressful, di mana manusia tidak sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Begitu dia melakukan kesalahan, jangan dihukum, kecuali dia sengaja. Tetapi adalah kesalahannya di mana? Tolong cerita, supaya kita bisa analisa, supaya kita bisa mengerti kenapa dia berbuat kesalahan. Karena orang lain bisa berbuat kesalahan yang sama. Lalu dicari pencegahannya. Nah, yang ada sekarang adalah salah. Oke, kita sudah berapakah bandara dimutasi? Sejak awal tahun. Hari ini ada lagi mutasi jabatan di kementerian. Jadi, tapi kan itu dianggap sebagai bentuk apa ya, punishment terhadap peran yang tidak optimal dikerjakan. Dan kadang-kadang publik juga merasa tepuk tangan gitu, yang bertanggung jawab dipindah itu dianggap tanggung jawab moral juga. Jadi serba salah kan Mas? Nggak dimutasi, salah, dimutasi salah juga. Yang seharusnya dilakukan adalah diberi penjelasan. Pemerintah belum pernah memberikan penjelasan safety itu apa, bagaimana manage safety. Yang ada apa? Salah hukum, salah tunggu laporkan KT, salah selalu begitu. Jadi tidak ada sosialisasi mengenai safety itu sebenarnya apa. Dan sayangnya maskapai pun juga tidak melakukan hal tersebut. Jadi begitu ada musibah, kita lihatlah sentimen publik di awal tahun, begitu kejadian AirAsia.
Gampang sekali langsung dibilang, oh airline bandel, airline begini, dan lain-lain. Karena nggak ngerti sebetulnya standar di dunia utamanya penerbangan itu apa yang dimaksud dengan safety dan lain-lain begitu ya. Dan kalau kita lihat dari airline-nya, safety airline di Indonesia yang dilakukan secara internal dibandingkan negara-negara lain itu sudah bagus. Kendalanya bukan di maskapai. Jadi kita sudah lihat di regulator lagi. Kita sudah lihat. Oh, tidak hanya regulator. Jadi kalau kita hanya mau ajukan regulator itu nggak fair juga. Gak fair, gitu. Tapi Anda bilang maskapai sebenarnya relatively udah baik. Sudah, bukan artinya semua sudah. Tapi kebanyakan sudah. Kita lihatlah ada maskapai satu yang berapa tahun lalu tiap bulan masuk koran, keluar dari landasan. Mereka sudah melakukan hal-hal corrective action, preventive action. Sampai sekarang bisa dibilang dia lebih aman daripada mayoritas maskapai di Indonesia. Airline kena musibah di akhir tahun kemarin juga dinilai oleh Eropa sebagai airline yang layak diberikan pengecualian untuk masuk ke Eropa di samping Garuda. Baik, sekarang ke Kapten lagi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Aviastar punya 7 Twin Otter gitu. Kemudian kalau kita bicara lebih detail soal perintis, Kapten kan sudah pernah mengalami ini. Kesulitan saya tidak tahu pasti dan tentu publik juga banyak yang nggak ngerti gitu ya. Apa sih bedanya karakteristik alamnya gitu ya antara satu daerah dengan daerah lain kayak misalnya di Irian Jaya yang bikin susah itu apanya gitu Kapten kalau di Irian? Begini ya. Jadi tapi saya tadi mengungkapkan dulu itu yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan motong rute itu sebenarnya nggak apa-apa. Kita boleh request, namanya aja kita visual. Masa kalau di depan kita ada sesuatu kita nggak boleh? Bisa, tapi request. Biasanya kita memberitahu. Jadi gimana? Misalnya gini, Kapten lagi terbang nih kan? Ya, kan kita harus visual. Tiba-tiba ada awan yang gede gitu ngalang itu. Kita bilang request to the left or to the right, supaya kita jangan masuk awan itu. Jadi ibaratnya kalau kita masuk terbang awan izin dong buat melipir kanan supaya saya nggak masuk awan karena hanya bisa pakai visual gitu ya. Boleh. Jadi biasanya kiri, left or right. Naik kita belum tahu tinggi berapa atau rendah. Karena maksimal 10.000 kaki tadi. Tapi biasanya kita left atau right gitu. Untuk kita supaya bisa memelihara bahwa kita terbang secara visual dan according to Anda kan request. Kalau requestnya bilang enggak gimana? Nggak bisa. Kita kan yang pilot di situ, in command adalah penerbang di situ. Dia yang menerbangkan pesawat. Daripada celaka, lebih baik kita minggir. Dan tidak mungkin tidak diizinkan. Kecuali kalau misalnya di sebelah kanan kita atau kiri kita itu ada traffic lain yang berbahaya. Tidak mungkin. Atau mungkin minta ke kanan, padahal di situ ada gunung misalnya. Itu nggak dikasih oleh control. Ya, gitu. Tapi kalau kita bisa request. Kita mikirnya di daratan ya. Motong rute itu, katakanlah mau ke arah Kebon Siri, MNC. Macet di bundaran HI kita belok gitu kanan. Kayak membojol dulu muter. Sama dengan GPS, Mbak. Sama gitu. GPS jadi penerbangan juga begitu kalau pilot. Iya, ada GPS. Jadi GPS itu kalau misalkan kita mau ke Kebun Sirih lewat dari misalkan Jakarta dari Barat. Sudirman kan ada jalur yang kiri, ada yang tanpa traffic, ada boleh. Gitu. Jadi boleh. Boleh. Makanya saya tegaskan apa yang dikatakan Kapten. Airnav sudah dalam aturannya memang untuk pesawat perintis itu untuk VTR itu halal, boleh. Jadi dengan ini, Kapten juga sama dengan Mas Nizar bahwa mengatakan motong rute itu halal? Halal, nggak apa-apa. Dan itu memang karena visualnya memang itu. Yang penting ini Kapten nggak boleh lebih dari 10.000 kaki. Dan jarak pandangnya 10 km. Kaki boleh, dengan catatan jangan lebih dari 15 menit. Kalau 15 menit nanti orangnya pada pingsan. Dan gitu aja kan boleh aja. Kami lanjutkan sesaat lagi. Gitu kan gitu. Jadi boleh ya melipir gitu ya. Safety, ya. Kan pakai GPS kan? Kalau saya ibaratnya lain.